Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Meiza Rifrani dengan NIM 1930106010 dari jurusan Tadris Biologi 4A. Pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi ekologi hewan dengan judul respon dan adaptasi hewan. Pada materi kali ini terdapat 3 indikator materi yang akan dibahas. Yang pertama itu mengenai respon dasar hewan. Jadi, respon dasar hewan itu merupakan reaksi hewan terhadap kondisi dan perubahan lingkungannya. Respon ini terjadi apabila terdapat stimulus pada hewan tersebut. Jadi, tujuan akhir dari respon ini merupakan untuk hewan tersebut mempertahankan hidupnya. Nah, respon hewan terhadap lingkungannya itu biasanya bervariasi, tergantung dari jenis dan intensitas stimulusnya, spesies, umur, kondisi fisiologis, bahkan kisaran toleransi terhadap lingkungannya. Jadi, apabila kondisi suatu lingkungan yang ditempati hewan tersebut buruk atau tidak baik, maka terdapat 3 respon yang akan diberikan oleh hewan tersebut. Yang pertama, hewan tersebut akan pergi meninggalkan lokasi tersebut dan mencari lingkungan yang lebih baik. Yang kedua, hewan tersebut dapat memberikan respon berupa respon untuk mengatasi efek negatif dari lingkungan yang tidak baik tersebut. Atau yang ketiga, hewan tersebut bisa mati karena tidak bisa menyesuaikan dia tinggal di lingkungan tersebut. Dalam periode pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terdapat 3 macam respon. Yang pertama itu ada respon pengaturan, yang kedua respon penyesuaian, dan yang ketiga respon perkembangan. Nah, jadi agar mekanisme tersebut berhasil, maka respon yang dihasilkan pun harus besar, tepat waktu, dan berlangsung cukup cepat. Nah, jenis respon yang pertama itu yang paling sederhana dan paling reversibel itu adalah respon pengaturan, di mana respon ini terjadi sangat cepat atau refleks. Contohnya itu perubahan pupil mata terhadap intensitas cahaya. Tipe respon yang kedua yaitu respon penyesuaian, di mana respon ini lebih lambat dari respon pengaturan karena proses fisiologis yang melandasnya itu melibatkan struktur dan morfologi hewan. Contoh respon tipe ini misalnya di lingkungan dengan tekanan parsial oksigen rendah itu terjadi proliferasi dan peningkatan jumlah eritrosit, sehingga tubuh yang terkena sinar matahari akan mengalami pigmentasi. Nah, tipe respon yang ketiga yaitu respon perkembangan, di mana respon ini itu lebih lama dari kedua tipe respon yang lainnya karena respon ini itu melibatkan banyak proses sehingga menghasilkan perkembangan yang beraneka ragam. Hasilnya pun dapat permanen dan bersifat irreversibel. Contoh tipe respon ini itu jumlah mata pada lalat atau Drosophila yang berada pada lingkungan dengan suhu yang tinggi. Lalu kita masuk ke indikator yang kedua, di mana pada indikator ini membahas mengenai aklimatisasi. Jadi, aklimatisasi adalah suatu upaya penyesuaian fisiologis atau proses adaptasi suatu hewan atau organisme lainnya terhadap kondisi lingkungan baru yang akan dimasukinya. Nah, aklimatisasi ini dapat terjadi jika didasarkan pada morfologi, perilaku, dan jalur metabolisme biokimia di dalam tubuhnya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana organisme tersebut berada. Nah, beberapa kondisi atau lingkungan yang disesuaikan itu bisa berupa suhu lingkungannya, kadar keasamannya atau pH-nya, dan kadar oksigennya. Jadi, proses penyesuaian ini biasanya berlangsung dalam waktu yang cukup bervariasi, tergantung dari jauhnya perbedaan kondisi lingkungan sebelumnya dengan kondisi lingkungan baru yang akan ditempati.
Nah, berikut ini akan saya jelaskan mengenai contoh aklimatisasi pada ikan. Nah, yang pertama itu siapkan kantung air yang nantinya akan direndam atau diapupkan ke dalam air kolam selama waktu kurang lebih 15-20 menit. Jadi hal ini tuh dilakukan untuk menyesuaikan suhu di dalam kantong dengan suhu di luar kantong atau di suhu air kolamnya. Nah, setelah tahap 1 dilakukan, tahap kedua yaitu buka kantong lalu masukkan air kolam secara perlahan-lahan ke dalam kantong yang berisi ikan tersebut. Tujuannya adalah untuk proses penyesuaian ikan terhadap parameter kualitas air. Nah, tahap yang terakhir yaitu setelah si ikan menyesuaikan dengan kondisi airnya, lalu buka kantong tersebut dan biarkan si ikan tersebut keluar dari kantongnya dengan sendirinya. Jadi tahap yang terakhir ini adalah tahap pelepasan dari dalam kantong menuju ke kolam ikan. Nah, pada indikator yang terakhir itu mengenai adaptasi. Jadi adaptasi adalah kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru agar dapat mempertahankan hidupnya dengan baik. Nah, proses adaptasi pada hewan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adaptasi morfologi, di mana adaptasi ini adalah penyesuaian organ tubuh yang disesuaikan dengan kondisi organisme tersebut untuk dapat bertahan hidup. Nah, contoh adaptasi morfologis itu dapat kita lihat pada berbagai tipe mulut pada insekta dan berbagai tipe paruh pada burung yang digunakan untuk menyesuaikan dengan jenis makanan yang dimakan. Nah, yang kedua itu ada adaptasi fisiologis, di mana adaptasi ini disesuaikan dengan lingkungan sekitar sehingga mengakibatkan penyesuaian terhadap alat-alat tubuh pada hewan tersebut di lingkungannya. Contohnya itu dapat kita lihat pada punuk unta. Jadi punuknya itu berfungsi untuk menyimpan air agar dia tahan tidak minum di padang pasir dalam waktu yang cukup lama. Nah, jenis yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku, di mana adaptasi ini adalah proses penyesuaian makhluk hidup terhadap tingkah laku atau perilaku hewan di lingkungannya. Contohnya itu perubahan warna pada bunglon yang disesuaikan dengan lingkungan di mana dia tinggal. Jadi hal ini berfungsi untuk melindungi bunglon tersebut dari serangan musuh atau. Nah, berdasarkan 3 indikator yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama itu respon. Respon itu merupakan reaksi hewan terhadap lingkungannya. Yang kedua itu aklimatisasi, merupakan suatu proses atau upaya fisiologis hewan terhadap kondisi baru yang akan dimasukinya. Yang ketiga itu ada adaptasi, itu merupakan kemampuan atau kecenderungan hewan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Jadi ketiga-tiganya itu sama-sama mempunyai tujuan agar hewan tersebut dapat mempertahankan diri untuk dapat hidup dengan baik pada lingkungan hidupnya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.